Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para pinisepuh ingkang kawula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula muliaken, sederek takmir masjid lan pengurusipun ingkang kawula muliaken ugi, para remaja lare-lare ingkang kawula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa beribadah di masjid ini, sholat isya berjamaah, dan insya Allah sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang besar atau ajrun azim dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang membawa agama Islam ke dunia ini sampai ke negara Indonesia ini, ya. Maka kita rajin bersolawat kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan salam kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada malam ke-17, betul ya? Ada yang 17, ada yang 18, ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Saya tadi begitu masuk masjid, tiba-tiba disuruh kultum, ya. Saya agak kaget, tapi tidak masalah. Semuanya harus siap. Dan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Dan sehat semuanya? KSMT aman? Purwokerto, Banyumas aman? Indonesia aman? Alhamdulillah, ya. Tidak seperti keadaan sekarang yang ada di luar negeri, ya. Karena Teheran dibom, ya, maka Iran membalasnya, ya, yaitu pangkalan militer AS yang di Riyadh, Saudi Arabia dibom oleh Iran. Kemudian pangkalan militer Amerika Serikat yang di Qatar juga dibom. Kemudian yang setiap hari dibom oleh Iran adalah Tel Aviv, yaitu ibu kota Israel, ya, di mana Israel yang menindas Palestina, ya. Maka setiap hari, ya, sampai hari ini.
Dan di Indonesia tidak ada bom ya, alhamdulillahirabbil alamin. Adanya mercon ya. Iya. Mercon kan sudah dilarang itu ya. Hadirin yang kami hormati, kita bersyukur hidup di negara yang aman dan tentram, kita beribadah dengan tenang. Ya. Pada saat ini sebentar lagi kita mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 3 hari lagi yaitu tanggal 20 ya, malam 21 kita mau menghadapi in the end of Ramadan atau ujung Ramadan atau 10 hari bulan Ramadan ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita di 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan? Yang dilakukan oleh Nabi kita adalah iktikaf ya. Iktikafun begitu ya. Atau kalau diberi al-iktikafu. Kalau ada al, fa-nya di domah, kalau tanpa al, fa-nya domaten gitu ya. Iktikafun atau al-iktikafu gitu. Iktikaf berasal dari bahasa Arab dari bentuk isim masdar ya. Fi'il madinya iktakafa, fi'il mudhari'nya ya'takifu, isim masdarnya iktikafan gitu ya. Bagi yang belajar bahasa Arab tentunya bisa tahu ya, fi'il madi, fi'il mudhari' dan isim masdar. Iktikafan, jadi iktikafan ini bentuknya isim masdar, artinya adalah kata benda tetapi mempunyai arti kata kerja yang biasa digunakan untuk judul gitu ya. Masjid Uba kajiannya kurang 1 bahasa Arab ya. Wawasan Islam sudah ada Ahad pagi dan malam Jumat. Tahsin Quran sudah ada malam Rebo dan malam Kamis. Bahasa Arab yang belum ada ya. Nanti kita panggilkan guru ya. Ini Ustadz Rivaldi bisa mencarikan ya. Oh, malah beliau gurunya ya. Alhamdulillah. Artinya itikaf itu berdiam diri ya, stay in the masjid. Jadi berdiam diri di masjid. Nah, Rasulullah memerintahkan kita agar di 10 hari yang terakhir kita melaksanakan iktikaf di masjid begitu ya. Maka diharapkan aktivitas-aktivitas kita itu disesuaikan dengan syariat Islam. Ya. Pada waktu Presiden kita Gus Dur itu puasa libur berapa hari ya? 40 hari dulu ya, tahun 2000 atau 2001. Puasa prai 40 dina, nah, masuknya 10 Syawal. Nah, itu. Kalau sekarang liburnya di sekolah saya itu tanggal 16 ya baru libur, 16 Maret gitu. Jadi Idul Fitri kurang 4 hari baru libur ya. Idealnya Idul Fitri kurang 10 hari ya libur. Untuk apa? Iktikaf. Idealnya ya. Kalau disesuaikan dengan perintah Nabi ya, di 10 hari terakhir kita supaya beriktikaf gitu. Sekolah kan bisa libur ya. Yang tidak bisa libur kan dokter, pemadam kebakaran, polisi itu nggak bisa libur ya. Kalau guru bisa libur ya. Begitu. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya itikaf yaitu antara lain menjauhkan diri kita dari neraka gitu ya. Pada buku saya di halaman terakhir adalah di sana sesuai dengan hadisnya yaitu menjauhkan diri kita dari api neraka. Berarti kalau kita dijauhkan dari neraka ya, berarti kita didekatkan ke surga ya.
mafhumu khalafahnya atau paham kebalikannya, jika dijauhkan dari neraka berarti didekatkan ke surga. Itu antara lain keistimewaan dari iktikaf. Tentu ini adalah dambaan kita semua ya. Setelah kita hidup di dunia, nanti kita akan meninggal dunia, pindah ke alam kubur atau alam barzah. Setelah hari kiamat pindah ke alam akhirat. Terus di alam akhirat ada surga dan neraka. Nah, orang yang rajin iktikaf jauh dari neraka dan masuk surga. Itu fungsinya ya. Maka mari kita sambut 10 hari terakhir untuk kita bisa beriktikaf di masjid-masjid, bukan di rumah ya. Di surat Al-Baqarah kan sudah jelas ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini masjid ini isim jamak ya. Masjidun satu, masjidani dua masjid, masajidu masjid-masjid. Nah, silakan ya, fil masajid di masjid-masjid. Masjid-masjid kan banyak ya. Ada Uba, ada As-Salam, ada Sriwijaya, ada Al-Ikhlas. Di perumahan saja sudah 4. Yang besar-besar di Purwokerto banyak, ada 7 atau 8 ya kalau saya hitung, mulai dari Jensud, Mafasa, Bayangkari, Darussalam, Jalan Merdeka, ya, Masjid Gur dan lain-lain. Fil masajid, di masjid iktikaf, bukan di rumah ya. Selanjutnya waktunya, tempatnya sudah, dan terakhir adalah apa yang kita lakukan ya. Selama beriktikaf itu kita melakukan apa saja ya. Yang jelas yang pertama ya sholat wajib 5 waktu, awal waktu di masjid. Wong kita sudah di masjid kok sholatnya tidak di masjid ya. Kita sedang berada di masjid iktikaf. Misalnya dari habis asar sampai sholat duha misalnya ya. Jam 5 sore berangkat, pulangnya jam 7 pagi setelah sholat duha misalnya. Itu kan kita di masjid sudah menangi sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat wajibnya menangi 3. Berarti kita harus sholat wajib di awal waktu di masjid berjamaah. Luar biasa sekali ya pahalanya kalau bisa seperti itu. Di awal waktu di masjid berjamaah ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan ketika iktikaf? Thalabul ilmi atau mencari ilmu. Selama iktikaf kan bisa kita mengadakan KBM atau kegiatan belajar mengajar atau taklim ya. Taklim ya, pembelajaran tentang tahsin Al-Qur'an bisa ya. Setelah sholat tarawih bisa. Taklim tentang keagamaan ya. Nanti jam 11 malam atau jam 23 tidur. Kemudian jam 2 malam bangun. Untuk apa? Sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya. Suratannya yang panjang ya. Untuk sholat tahajud sehingga nanti dipimpin oleh imam yang punya hafalan banyak begitu ya. Nah itu sholat tahajud. Maka masjid harus menyediakan yaitu bedroom atau kamar mandi yang banyak, kemudian tempat wudhu ya. Tempat wudhu di Masjid Jensud ada berapa? 35 kran yang untuk tempat wudhu putra ya, saya hitung di sana. Nah itu bisa menampung banyak ya. Nah, kamar mandinya kalau nggak salah yang laki-laki ada 13. Di sini kita punya 3 ya, sudah lumayan. Nah, nanti kita urunan uang lagi lah buat kamar mandi lagi yang banyak ya, buat iktikaf. Jadi sholat 5 waktu, kemudian taklim,
kemudian sholat tahajud, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sahur ya, sahur bersama ya. Kalau buka puasa bersama sudah tidak asing ya, tapi kalau sahur bersama, nah ini bisa diselenggarakan oleh takmir begitu sampai nanti waktu syuruk sekitar jam 6, kemudian sholat syuruk 2 rakaat ya. Terus bersih-bersih jam 7 pulang ya. Itu programnya seperti itu kalau ingin dijauhkan dari siksa api neraka ya. Idealnya itu kayak gitu. Saya lagi cerita idealnya ya. Idealnya, saya ulang sekali lagi, ini idealnya ya. Misalnya ya, ini hanya contoh, jam 17 berangkat, ya kan? Terus buka di masjid, sholat maghrib di masjid, baca Quran, sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, baca Quran lagi atau taklim, jam 23 tidur, jam 2 bangun, terus mandi bisa ya, mandi. Terus sholat tahajud, boleh 2 rakaat, boleh 2 tambah 2, boleh 2 tambah 2 tambah 2, ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Nah, terus berzikir di ujung malam, terutama yaitu istighfar dan doa. Nah, di ujung malam itu yang diutamakan adalah istighfar dan doa. Doa di ujung malam akan dikabulkan oleh Allah, istighfar di ujung malam akan menghapus dosa-dosa kita. Istighfar menunggu waktu subuh, di waktu sahar ya. Waktunya namanya sahar, makan di waktu sahar namanya makan sahur. Sambil menunggu adzan subuh beristighfar terus. Adzan subuh, terus qobliyah subuh, 2 rakaat, terus subuh berjamaah, zikir pagi, baca Quran sampai jam 6 matahari terbit. Sholat syuruk, bersih-bersih, pulang. Itu tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 ya. Begitu. Ini idealnya seperti itu. Mengenai apa yang kita lakukan selama iktikaf. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan ya. Semoga kita bisa mempunyai keinginan untuk melaksanakan iktikaf di masjid-masjid atau rumah Allah begitu. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.